Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dan para operator sekolah yang saya hormati, berikut tutorial atau alur untuk di manajemen ijazah atau dari mulai kelulusan sampai dengan nanti terbitnya nomor seri ijazah. Baik Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu login pada halaman ini ya, ijazah.data.kemdikbud.go.id. Nah, lalu nanti akan muncul dashboard seperti ini. Dan kemudian lalu klik masuk. Nah, kemudian Bapak Ibu login menggunakan akun SDM operator Bapak dan Ibu atau operator sekolah Bapak dan Ibu. Dan klik login. Baik, sebelum dilanjutkan, mari kita baca dulu ya pemberitahuan ini. Pertama, pengelolaan ijazah untuk jenjang pendidikan menengah atau layanan paket C atau sederajat berlangsung pada 5-27 Mei 2025. Seluruh proses mulai dari penetapan kelulusan hingga persetujuan SPTJM dapat dilaksanakan pada periode waktu tersebut. Jadi, Bapak dan Ibu, kepala sekolah dan juga para operator, nah, di rentan waktu ini segera untuk mengupload atau menetapkan kelulusan. Nah, jadi penetapan kelulusan pada tahun pelajaran 2024-2025 ini tidak manual lagi, akan tetapi format dan lain sebagainya sudah disiapkan pada menu ini atau pada website ijazah ini. Jadi kita sekolah tidak perlu lagi membuat surat keterangan atau SK kelulusan, akan tetapi SK kelulusan SPTJM kelulusan juga nanti akan secara otomatis muncul pada halaman ini. Yang jelas Bapak Ibu setelah login pada web ini, pastikan rentan waktu ini segera untuk memprosesnya begitu. Jangan sampai nanti setelah lewat waktu ini Bapak Ibu tidak bisa diproses. Nah, begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian mohon pastikan seluruh peserta didik telah tercatat dalam daftar nominasi sementara sebelum proses pengelolaan dimulai. Jadi nanti prosesnya itu dari mulai DNS kemudian DNT. Jadi di DNS itu harus diselesaikan dulu dari mulai residunya, baik residu siswa terkait dengan Dukcapil ataupun juga residu kepala sekolah yang ganda atau kepala sekolah yang meninggal atau yang PLT gitu ya, harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga proses nanti penerbitan ijazahnya itu berjalan dengan lancar. Dan daftar penomoran ijazah dapat diakses paling cepat 3 hari setelah SPTJM disetujui. Jadi setelah nanti proses dari mulai DNS, penetapan kelulusan, kemudian juga unggah SK kelulusan, kemudian juga membuat SPTJM dan mengunggahnya kembali, maka setelah disetujui SPTJM-nya, maka paling cepat 3 hari setelah SPTJM disetujui. Itu ya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum melanjutkan ke menu DNS dan lain-lain, Bapak Ibu perlu membuat dulu data ya. Data Bapak dan Ibu harus disesuaikan dulu. Nah, contoh di sini kan ada menu kepala satuan pendidikan. Nah, di sini Bapak dan Ibu untuk memasukkan gelar akademik terlebih dahulu, baik gelar depan ataupun gelar belakang. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik saja perbaikan data dan dipastikan data ini sudah sesuai ya dengan data yang ada di dalam Dapodik. Paling tidak ini nama ini. Nama ini sesuai dengan yang ada di Dapodik. Nah, biasanya kalau di Dapodik itu ada yang memang ditulis gelarnya atau juga ada yang hanya namanya saja seperti saya. Ini tadinya hanya namanya saja, begitu ya. Nah, kemudian saya tadi sudah memasukkan gelar akademik belakang karena gelar depannya belum ada. Insya Allah mudah-mudahan menyusul.
Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan saja gelar akademik yang belakangnya saja. Dan pastikan gelar akademik ini penulisannya sesuai dengan EYD, gitu ya. Mohon pastikan penulisan gelar Kepala Satuan Pendidikan telah benar dan sesuai dengan tata cara penulisan gelar berdasarkan EYD. Nah, untuk penulisan gelar berdasarkan EYD, Bapak Ibu bisa browsing di Google gitu ya, cara penulisannya agar tidak salah. Misalnya di sini ya, ada di link Gramedia ini. Nah, di sini ada beberapa referensi penulisan gelar yang benar seperti itu. Contoh di sini kan ada dari mulai D2, D1, D3, S1, D4 ataupun juga S2 dan S3. Nah, di sini untuk S1 gelar penulisannya bisa disesuaikan dengan ini ya Bapak dan Ibu. Mungkin nanti bisa dicek lagi di di referensi yang lain. Kalau saya kebetulan menggunakan referensinya yang dari sini. Dan saya yakin ini juga postingan ini juga berdasarkan rekomendasi atau data yang sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan EYD. Nah, di sini ya Bapak dan Ibu, contoh saya di sini kan sarjana pendidikan Islam, kebetulan ini ya, pendidikan Islam, sarjana pendidikan Islam. Nah, cara penulisannya seperti ini. Kemudian gelar S2-nya atau gelar magisternya seperti ini, karena saya itu magister manajemen, maka ditulisnya seperti ini. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jika sudah selesai, diklik simpan saja. Klik simpan. Ibu ya. Klik simpan. Oke. Setelah selesai ini dan ini dipastikan tulisan ini yang paling utama dan paling awal gitu ya sebelum mengerjakan yang lain-lain. Baik, berikutnya ini ada daftar jadwal, jadwal perbaikan data ya. Ada perbaikan data, kemudian juga penetapan kelulusan dan lain sebagainya. Gitu. Dan seterusnya, mungkin Bapak Ibu juga bisa memantau daftar jadwal di sini ya. Berikutnya di sini ada relasi atau daftar yang menumpang gitu. Jika ada yang menumpang ke sekolah Bapak dan Ibu pelaksanaan ujiannya, maka di sini nanti akan muncul daftar sekolah yang menumpang. Kemudian ini daftar sekolah induknya gitu akan terdeteksi. Karena saya tidak ada, maka saya langsung ke menu DNS. Nah, di menu DNS ini ada validasi DNS. Nah, dipastikan kalau yang sudah tidak ada residu, baik itu siswa ataupun kepala sekolahnya, maka proses ini bisa dilanjutkan untuk ke penetapan kelulusan. Tapi jika belum, maka Bapak dan Ibu harus menyelesaikan dulu residu ini sampai dengan clear ya, tidak ada kendala gitu. Nah, setelah dicek itu ada beberapa sekolah yang memang data siswanya masih ada yang nick-nya tidak sesuai atau ada yang ganda dan lain sebagainya dan itu mohon diselesaikan dulu. Kalau berkaitan dengan nick dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi Dukcapil terdekat, begitu ya Bapak dan Ibu. Namun terkait dengan data kepala sekolah, baik data kepala sekolah itu harus menghubungi fasilitator Dapodik ya, baik di daerah ataupun di provinsi, di KCD atau di provinsi, ya distrik provinsi. Terkait dengan tadi jika ada salah nama kepala sekolah atau misalkan kepala sekolahnya ganda atau PLT, nah itu bisa diselesaikan terlebih dahulu ya sebelum melanjutkan ke penetapan kelulusan. Silakan Bapak dan Ibu menghubungi fasilitator Dapodik. Berikutnya Bapak dan Ibu, karena alhamdulillah sekolah kami tidak ada ya, tidak ada yang residu, maka saya coba lanjutkan untuk ke penetapan kelulusan. Nah, Bapak dan Ibu nanti karena ini saya udah ditetapkan ya kelulusannya, maka nanti jika belum ditetapkan maka siswa-siswa yang tadi itu akan berada posisinya di menu belum ditetapkan gitu ya. Nah, jika sudah ditetapkan maka nanti akan muncul di sini. Baik yang lulus itu akan muncul di sini dan yang tidak lulus akan muncul di sini. Nah, setelah selesai
gitu ya. Nanti apa namanya, untuk menentukan kelulusan. Nah, Bapak dan Ibu tinggal langsung saja ke unggah SK penetapan kelulusan. Nah, di sini ada notifikasi bahwa Anda sudah dapat mengunggah ya surat keputusan. Nah, untuk formatnya Bapak dan Ibu tinggal diklik saja di sini format, klik. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi untuk menulis atau membuat surat keputusan kelulusan. Jadi surat keputusan kelulusan ini sudah otomatis muncul pada halaman web ini. Asal tadi prosesnya sudah selesai dulu ya, sudah selesai dulu, tidak ada masalah, tidak ada kendala, tidak ada residu, maka ini bisa diproses lebih lanjut begitu. Nah, dan ini juga tanggal sudah default dari sana di tanggal 5 Mei 2025. Meskipun Bapak dan Ibu mengupdate-nya atau mengunggah atau menetapkan kelulusannya pada hari ini misalkan gitu ya. Hari ini tanggal 13, ya, tapi tetap tanggal ininya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tanggal 5 Mei untuk kelulusan itu. Nah, kemudian ini nama sesuai dengan gelar, sudah sesuai, dan di sini ada lampiran nama-nama peserta didik yang lulus, Bapak dan Ibu ya. Peserta didik yang lulus. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu tinggal di print saja langsung, di print, dicetak, kemudian atau juga di download dulu boleh untuk arsip, mangga. Nah, tinggal diunduh. Nah, setelah beres diunduh, maka Bapak dan Ibu tinggal mengunggah SK. Nah, sini satuan pendidikannya dipilih, kemudian juga ini nomornya sesuaikan dengan nomor tadi ya. Nomor surat sudah di print, kemudian dikasih nomor surat atau nomor SK kelulusan dari sekolah, tinggal dimasukkan di sini. Baik, diperiksa lagi, mohon diisi dengan teliti ya Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan nomor SK kelulusan dari sekolah masing-masing. Kemudian nanti ditulis secara manual di hasil tadi ya, hasil unduh SK, unduh format. Nah, kemudian di-scan dan diunggah. Kemudian klik simpan. Ada konfirmasi, apakah Anda yakin telah mengunggah surat keputusan penentuan kelulusan yang benar? Kalau sudah yakin, klik iya. Oke, nah Bapak dan Ibu di sini sudah muncul ya. Sudah muncul ini nomor SK, nama sekolah, tanggal, dan jumlah pesertanya. Nah, maka nanti siswa-siswa yang tadi sudah ditetapkan kelulusannya akan berpindah ke ini ya, ke sudah SK. Jika belum diunggah SK-nya, maka siswa tersebut tidak akan masuk ke sudah unggah SK. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu lanjut ke apa namanya, untuk membuat SPTJM dengan klik di sini gitu ya. Atau klik di sini juga bisa, klik di sini juga bisa pembuatan SPTJM bisa ya Bapak dan Ibu. Kemudian buat SPTJM. Nah, pilih kepala satuan pendidikannya, kemudian juga buat SPTJM. Dan ini ada konfirmasi apakah Anda yakin akan membuat SPTJM bagi peserta didik yang telah ditetapkan kelulusannya. Jika sudah yakin, ya klik iya. Kalau belum ya klik tidak. Klik iya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk mengunggah SPTJM ya Bapak dan Ibu. Unduh dulu tapi Bapak Ibu. Unduh dulu SPTJM-nya. Nah, ini sudah muncul ya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu tinggal unduh atau di print langsung boleh ya. Print langsung boleh.
Kemudian langsung dicetak boleh ya Bapak dan Ibu. Sorry. Cetak. Oke, 27 sip sudah, tinggal cetak. Jika sudah dicetak, maka di tanda tangan jangan lupa untuk menggunakan materai. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu untuk setelah mengunduh SPTJM, maka Bapak dan Ibu dipersilakan untuk unggah SPTJM ya. Unggah SPTJM dan pastikan sudah dibubuhi materai, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Nah, setelah beres ini, Bapak dan Ibu tinggal menunggu persetujuan dari dinas ya. Dan silakan dicek secara berkala. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah sesuai untuk pengisian nama, gelar, dan penetapan kelulusan, kemudian juga unggah SK, kemudian juga unggah SPTJM, dan setelah di-approve oleh Dinas Pendidikan, admin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maka tampilannya akan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Akan seperti ini. Selamat, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Satuan Pendidikan Anda sudah disetujui oleh dinas terkait atau dinas pendidikan ya dalam hal ini. Silakan tunggu hasil penomoran ijazah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tadi ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk penerbitan nomor ijazah itu akan diterbitkan itu paling cepat ya. Daftar penomoran ijazah dapat diakses paling cepat 3 hari setelah SPTJM disetujui. Nah, misalkan hari ini SPTJM sudah disetujui, nah maka tunggu paling cepat 3 hari ke depan. Berarti kalau hari ini hari Selasa, maka kemungkinan untuk nomor ijazah akan muncul 3 hari kemudian. Berarti Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Bapak dan Ibu bisa dicek aja secara berkala, bisa jadi mungkin 2 hari gitu, tapi paling cepat kan tadi 3 hari. Nah, Bapak dan Ibu tinggal menunggu saja penomoran ijazah dan nanti akan muncul pada menu DNT Bapak dan Ibu ya, akan muncul pada menu DNT. Dan pengelolaan ijazah. Di sini ada daftar penomoran ijazah. Maka nanti akan muncul di sini ya, Bapak dan Ibu akan muncul di sini. Nah, lalu nanti setelah cut off DNT-nya sudah dilakukan, sudah selesai, maka Bapak dan Ibu harus sini ya. Daftar penomoran ijazah akan muncul setelah cut off DNT dilakukan. Yaitu tadi ya setelah 3 hari setelah SPTJM ya disetujui oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Setiap peserta didik akan mendapat nomor seri ijazah berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Pencetakan ijazah dapat dilakukan setelah pengaturan tanggal melalui tombol pengaturan tanggal cetak. Tanggal yang dipilih akan digunakan sebagai tanggal pencetakan ijazah. Nah, nanti di sini akan muncul ya Bapak dan Ibu. Setelah 3 hari itu akan muncul, ini akan terbuka tombol ini, kemudian pengaturan tanggal cetak. Nah, dipastikan tanggal cetak itu setelah tanggal di approve-nya atau diterimanya SPTJM Bapak dan Ibu. Nah, tapi dipastikan untuk pengaturan tanggal cetak itu bukan hari libur ya Bapak dan Ibu. Bukan hari libur. Nah, dipastikan 3 hari ke depan insya Allah tidak libur, maka disesuaikan dengan hari tidak libur ya Bapak dan Ibu. Sementara itu Bapak dan Ibu nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Turun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.